Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita kembali lagi pada materi pendidikan agama Islam kelas 7. Pertemuan pada saat ini kita membahas materi tentang mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya dengan cara yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, dan yang ketiga sujud tilawah. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Kita mulai dari pengertian sujud syukur. Apa itu sujud? Sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat di mana jidat, kedua telapak tangan, dan ujung kedua jari kaki menempel pada alas salat. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sesama manusia kita diperintahkan untuk saling menghormati. Kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi menempel semuanya di atas alas. Hal ini menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasrah kepadanya. Setiap sholat memiliki aktivitas sujud, kecuali sholat jenazah. Pada setiap sholat fardu, kita melakukan sujud sebanyak 34 kali setiap hari. Semakin banyak sholat sunnah yang dilakukan oleh kita, semakin banyak jumlahnya sujud yang dilakukan oleh kita. Yang pertama adalah sujud syukur. Yang pertama pengertian sujud syukur. Sujud syukur atau yang disebut dengan syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau telah terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan syukur, seringnya yang pernah kita lakukan yaitu dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Yang kedua, dasar hukum sujud syukur. Hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. 3. Sebab-sebab sujud syukur. Yang pertama, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar yang menimpa kepada diri kita sendiri atau keluarga. Yang keempat, tata cara sujud syukur. Sujud syukur dilakukan cukup sujud satu kali saja. Hal ini dilakukan karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Adapun tata cara sujud syukur diantaranya adalah yang pertama menghadap ke kiblat, yang kedua membacakan niat, yang ketiga sujud lalu membacakan doanya, yang keempat duduk kembali, dan yang terakhir 5 salam. B. Sujud sahwi. 1. Pengertian sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu
ketika kita sedang melaksanakan sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca at-tahiyat akhir sebelum salam. Yang kedua, dasar hukum sujud sahwi. Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholat menurut yang diyakini oleh kita. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Yang ketiga, sebab-sebab sujud sahwi. Untuk meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku. Yang kedua, i'tidal atau sujud. Yang ketiga, lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang keempat, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan membaca kunut. Yang kelima, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang terakhir, 6, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Yang keempat, tata cara sujud sahwi. Yang pertama, setelah selesai membaca at-tahiyat akhir, langsung sujud lagi. Dan yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan membaca doa yang sama dengan sujud pertama. Dan yang terakhir, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Yang selanjutnya adalah C, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Yang kedua, dasar hukum sujud tilawah. Hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Kemudian ketika itu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud bersamanya, sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisinya yang sempit. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajdah, baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah
yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15. Di antaranya yang pertama Quran surat Al-A'raf ayat 206. Kedua Quran surat Ar-Ra'du ayat 15. Yang ketiga Al-Quran surat An-Nahl ayat 49. Yang keempat Quran surat Al-Isra ayat 109. Kelima Quran surat Al-Hajj ayat 18. 6 Quran surat Al-Maryam ayat 58. Ketujuh Quran surat Al-Hajj ayat 77. 8 Quran surat Al-Furqan ayat 60. 9 Quran surat An-Naml ayat 25. 10 Quran surat Al-Sajdah ayat 15. 11 Quran surat Shad ayat 24. 12 Quran surat Fussilat ayat 38. 13 Quran surat An-Najm ayat 21. 14 Quran surat Al-Insyiqaq ayat 21. Yang terakhir 15 Quran surat Al-Alaq ayat 19. Yang keempat sujud tilawah syaratnya adalah yang pertama atau A suci dari hadas dan najis, B menghadap ke kiblat, C menutup aurat. Yang kelima rukun sujud tilawah. Yang pertama atau A adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud satu kali dengan diawali baca takbir, yang ketiga atau D duduk setelah sujud dengan tumaninah, dan yang terakhir E adalah salam. Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Islam pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.